Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pangeran Ahmad Nurdin selaku Direktur Autobot Guy, Bapak Johan Maputra selaku General Manager Autobot Guy, dan Kak Indah Khairunisa selaku Finance Manager sekaligus pembimbing lapangan PKL saya. Perkenalkan, saya Nadia Safo Ramadhani, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Autobot Guy selama periode Januari hingga April tahun 2026. Presentasi ini akan membahas kegiatan yang telah saya lakukan, pembelajaran yang diperoleh, serta pengalaman yang saya dapatkan selama pelaksanaan PKL. Sebelum membahas kegiatan yang saya lakukan selama PKL, saya akan menjelaskan latar belakang dari pelaksanaan praktik kerja lapangan terlebih dahulu. Perkembangan dunia kerja saat ini menuntut lulusan perguruan tinggi tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memperoleh pengalaman kerja secara langsung agar mampu memahami kondisi dan tuntutan dunia kerja yang sebenarnya. Praktik kerja lapangan atau PKL menjadi salah satu sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan teori perkuliahan dengan praktik kerja nyata. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan teknis, keterampilan komunikasi, kerjasama tim, serta sikap profesional dalam lingkungan kerja. Berdasarkan hal tersebut, saya melaksanakan PKL di Autobot Guy karena aktivitas operasional perusahaan memiliki keterkaitan dengan kompetensi yang dipelajari pada program studi pendidikan akuntansi. Melalui kegiatan PKL ini, saya memperoleh kesempatan untuk memahami penerapan sistem kerja perusahaan secara langsung, sekaligus meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Adapun tujuan dari kegiatan PKL yaitu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, memahami sistem kerja dan operasional perusahaan, dan mengembangkan kompetensi profesional maupun soft skill. Adapun manfaat bagi praktikan FEB-UNJ dan perusahaan dari kegiatan PKL. Manfaat bagi praktikan yaitu mendapatkan pengalaman kerja nyata dan meningkatkan kompetensi profesional maupun soft skill. Selain itu, manfaat bagi FEB-UNJ yaitu sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta sebagai sarana untuk kerjasama antara FEB-UNJ dengan industri. Kemudian, manfaat bagi perusahaan yaitu mendapatkan dukungan operasional dan juga menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil perusahaan dan metode pelaksanaan yang saya gunakan selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Autobot Guy agar kegiatan PKL ini dapat berjalan secara efektif. Autobot Guy sendiri ini merupakan perusahaan retail yang menyediakan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan di laut. Nah, perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2021. Autobot Guy memasarkan produknya melalui platform marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Selain itu, Autobot Guy juga memiliki toko offline sekaligus menjadi tempat saya melaksanakan kegiatan PKL yang beralamat di Jalan Mandar XP nomor 34 Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selain itu, produk-produk yang dijual meliputi mesin tempel, perahu karet, kayak, dan aksesoris marine. Nah, seiring berkembangnya usaha ini, saat ini sudah ada lebih dari 500 jenis produk yang dijual oleh Autobot Guy. Perusahaan ini juga telah menjual lebih dari 10.000 unit produk dan telah mendistribusikan produknya ke berbagai wilayah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Adapun metode pelaksanaan yang saya gunakan selama praktik kerja lapangan di Autobot Guy ada 3 metode yaitu observasi, partisipasi, dan evaluasi. Dalam metode observasi, saya mengamati langsung aktivitas kerja, sistem operasional, dan lingkungan kerja Autobot Guy. Nah, melalui metode observasi ini, saya dapat memahami bagaimana alur operasional dari Autobot Guys ini dan juga agar saya dapat beradaptasi langsung dengan lingkungan kerja di Autobot Guy.
Setelah metode observasi, ada juga metode partisipasi. Dalam metode partisipasi ini, saya terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan seperti inventarisasi produk, inventarisasi persediaan, pengelolaan data penjualan, penginputan SKU, dan menginventarisasi aset kantor. Terakhir, dalam metode evaluasi, saya meninjau kembali kegiatan-kegiatan PKL yang sudah saya lakukan selama PKL di Autobot Guy dan juga menganalisis kegiatan tersebut untuk mengukur seberapa uh, pemahaman saya dan kemampuan saya yang kemudian hasilnya itu didokumentasikan ke dalam laporan praktik kerja lapangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lingkup pekerjaan PKL di Autobot Guy. Selama saya melaksanakan PKL di Autobot Guy, posisi saya adalah fulfillment intern yang dibimbing langsung oleh Kak Indah Khairunisa selaku finance manager. Terdapat 3 ruang lingkup pekerjaan yang saya lakukan selama PKL, yaitu pengelolaan persediaan, administrasi operasional, serta inventaris dan pengelolaan aset tetap. Dalam lingkup pekerjaan pengelolaan persediaan, saya melakukan kegiatan inventarisasi persediaan di gudang, stok opname fisik persediaan, pembaruan data stok dan entry data SKU ke dalam spreadsheet, kemudian pembuatan dan pemasangan label rak, dan pengelolaan mutasi stok barang keluar. Selanjutnya, dalam lingkup pekerjaan administrasi operasional, saya membantu menghitung biaya aplikasi marketplace, penyusunan laporan diskon penjualan, serta pengarsipan dan pengelolaan invoice pembelian. Kemudian terakhir dalam lingkup pekerjaan inventaris dan pengelolaan aset tetap, saya membantu mendata aset kantor, kemudian memberikan kode dan label inventaris pada aset kantor, dan melakukan penghitungan penyusutan aset tetap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegiatan selama PKL di Autobot Guy. Di sini terdapat 6 kegiatan utama yang saya lakukan, yaitu yang pertama, pengelolaan persediaan barang dagang. Nah, dalam kegiatan ini saya melakukan inventarisasi persediaan barang dagang yang berjumlah lebih dari 500 jenis barang yang terbagi menjadi 4 area di gudang, yaitu R1, R2, R3, dan R5. Saya melakukan inventarisasi dimulai dari R1, kemudian lanjut R2, R3, dan R5 berdasarkan spesifikasi dari barang-barang tersebut, karena jenis barang yang dijual di Autobot Guy itu memiliki beberapa variasi yang berbeda-beda dan ukuran yang berbeda-beda. Jadi dalam catatan inventarisasi tersebut harus dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan pencatatan inventaris. Kemudian setelah mencatat ke dalam tabel inventaris yang telah disediakan di gudang, saya juga melakukan pencatatan ke dalam spreadsheet agar hasil pencatatan tersebut dapat diakses oleh seluruh karyawan di Autobot Guy. Kemudian setelah melakukan inventaris ke dalam tabel inventaris dan pencatatan ke dalam spreadsheet, saya membuat dan memasang label pada rak di gudang, karena kan banyak sekali ya jumlah barang di Autobot Guy, sehingga dengan adanya pembuatan label ini dapat memudahkan tim gudang dan packing untuk mencari barang yang ada di gudang tersebut. Selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah stock opname. Dalam kegiatan stock opname ini, saya melakukan penghitungan fisik persediaan barang dagang di setiap rak yang ada di gudang. Kemudian, setelah melakukan penghitungan fisik, saya mencatat hasil penghitungan tersebut ke dalam spreadsheet inventaris barang dagang yang tadi sebelumnya sudah dibuat. Kemudian setelah melakukan penghitungan fisik dan mencatat ke dalam tabel inventaris, spreadsheet inventaris, saya melakukan pemasangan label stock opname agar sebagai penanda bahwa barang tersebut sudah dilakukan proses stock opname.
Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu menghitung proses quality control atau QC hingga pengemasan mesin tempel. Nah, dalam kegiatan ini saya mengamati dan menghitung durasi proses quality control hingga pengemasan mesin tempel merek Hangkai 8PK Short yang dilakukan oleh 2 karyawan bagian packing. Nah, dalam proses quality control, karyawan ini melakukan pengecekan kondisi fisik dan kelengkapan dari mesin tersebut. Kemudian dilakukan juga pengecekan fungsi mesin. Nah, apabila dalam proses quality control tersebut berjalan baik, yang artinya tidak ada kerusakan dari mesin tersebut, maka dilanjutkan dengan proses pengemasan agar barang tersebut sampai kepada pelanggan dengan baik. Nah, total yang dibutuhkan untuk proses pengemasan dan quality control ini adalah 1 jam 36 menit. Kegiatan yang keempat yaitu pengolahan data administrasi. Nah, dalam kegiatan ini saya membantu menghitung biaya aplikasi marketplace seperti Shopee dan Tokopedia dari hasil penjualan pada periode tahun lalu, yaitu periode Juni hingga Desember 2025. Fungsi dari penghitungan ini adalah untuk mengetahui besaran potongan biaya administrasi yang dikenakan pada setiap produk yang terjual melalui platform marketplace. Kemudian selain menghitung biaya aplikasi, saya juga membantu pengisian SKU produk pada spreadsheet inventaris yang sebelumnya sudah dibuat. Kegiatan yang kelima yaitu pengelolaan inventaris aset kantor. Nah, pada kegiatan ini saya melakukan pendataan aset kantor mulai dari lantai 1 hingga lantai 2. Nah, pendataan aset kantor ini dicatat ke dalam spreadsheet dan diberikan kode inventaris sesuai dengan arahan dari mentor saya. Kode inventaris tersebut digunakan sebagai identitas dari masing-masing aset dan agar memudahkan dalam pengelolaan inventaris aset kantor. Kemudian setelah mencatat dan memberikan kode dalam spreadsheet, saya diarahkan untuk membuat label yang berisi nama barang, nama aset, kode inventaris, dan juga logo perusahaan. Kemudian label tersebut dipasangkan ke dalam masing-masing fisik aset kantor. Nah, setelah itu saya diarahkan untuk melakukan penghitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Penghitungan penyusutan aset ini masih dilakukan secara manual, yaitu dihitung ke dalam spreadsheet. Untuk sumber biaya perolehan dari masing-masing aset, itu saya menggunakan taksiran harga pasar dari masing-masing aset dan juga estimasi tanggal perolehannya menggunakan tahun 2024 sesuai dengan arahan dari mentor saya karena pencatatan aset kantor di Autobot.G ini masih belum terdokumentasi secara lengkap. Kemudian untuk menentukan umur ekonomis dari masing-masing aset tersebut, saya menggunakan sumber dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023. Selanjutnya kegiatan yang keenam yaitu pencatatan mutasi stok barang. Pada kegiatan ini saya membantu mendata stok barang dagang yang keluar setiap bulan pada tahun 2025 mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, pelaksanaan pekerjaan ini dibantu dengan menggunakan fitur pivot table pada spreadsheet untuk mempermudah dalam proses pengelompokan dan penghitungan jumlah stok barang yang keluar pada setiap periode bulan tersebut. Dengan menggunakan fitur pivot table ini, proses pengelolaan data menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat dibandingkan dengan perhitungan secara manual. Selanjutnya masuk kepada pembahasan hambatan dan solusi yang terjadi selama pelaksanaan PKL di Autobot.G. Terdapat 2 hambatan utama. Yang pertama adalah inventarisasi dan stock of name. Pada kegiatan ini, hambatannya adalah karena Autobot.G memiliki lebih dari 500 jenis produk yang tersebar di gudang Autobot.G. Kemudian bervariasinya produk dengan berbagai bentuk,
ukuran, dan spesifikasi, sehingga berpotensi terjadinya kesalahan dalam identifikasi dan pencatatan produk. Nah, kemudian solusi yang sudah saya lakukan dengan arahan dari mentor saya, Kak Indah, adalah dilakukannya inventarisasi dan stok opname bertahap per lokasi. Kemudian pencatatannya dilakukan berdasarkan kelompok, berdasarkan bentuk, ukuran, dan spesifikasi. Kemudian dicatat ke dalam spreadsheet agar dapat diakses oleh seluruh karyawan Autobot Guy. Kemudian dilakukan pembuatan label dan pemasangan pada masing-masing rak agar memudahkan pencarian oleh pihak yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini adalah bagian packing. Hambatan selanjutnya adalah keterbatasan data aset tetap. Pada kegiatan ini, hambatannya adalah karena belum adanya pencatatan aset tetap yang terstruktur, sehingga data harga perolehan dan tanggal pembelian tidak tersedia. Kemudian proses penyusutannya juga belum pernah dilakukan sebelumnya. Solusi yang saya lakukan sesuai dengan bantuan dari mentor saya adalah dilakukannya inventarisasi secara menyeluruh dan pemberian kode inventaris pada masing-masing aset sebagai identitas aset tersebut dan untuk memudahkan pencatatan serta pengelolaan aset perusahaan ke depannya. Kemudian untuk penyusutan, solusi yang dilakukan adalah melakukan penghitungan secara manual menggunakan aplikasi spreadsheet dengan estimasi nilai perolehannya berdasarkan dengan harga pasar dan tahun perolehannya keseluruhannya diestimasikan dari tahun 2024. Untuk umur ekonomisnya ditentukan dari sumber Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023. Kemudian untuk metode penyusutannya menggunakan metode garis lurus karena metode tersebut adalah metode yang sederhana dan mudah diterapkan dalam kondisi perusahaan yang baru mulai melakukan pencatatan aset tetap secara sistematis. Melalui kegiatan praktik kerja lapangan di Autobot Guy, saya dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya terkait manajemen persediaan, administrasi pergudangan, aset tetap, dan pengolahan data menggunakan spreadsheet. Kegiatan PKL ini membantu meningkatkan kemampuan teknis maupun non-teknis seperti ketelitian, komunikasi, kerjasama tim, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja profesional. Demikian pemaparan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Autobot Guy. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Autobot Guy, dosen pembimbing, serta semua pihak yang telah membantu bimbingan saya dan dukungan saya selama pelaksanaan PKL ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pelaksanaan kegiatan PKL. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.